Pukul 8 pagi, aku sampai di rumah. Mama terlihat sibuk dengan tanaman anggrekku yang ada di belakang rumah. Begitu melihat diri ini, Mama mertua langsung menyerbu. "An, anggrek tebu ini baru ya? Beberapa bulan kemarin Mama datang, belum ada." "Iya, Ma. Bulan lalu Ana pesan sama salah satu teman di Semarang. Mama mau bibitnya." "Boleh, Ma. Ada di sudut kiri dalam pot kecil." Wajah Mama mertua terlihat bahagia. "Ana ke kamar dulu ya, Ma. Mau istirahat." "Bentar, Ana. Mama mau bicara." Mama mertua lekas mencuci kedua tangannya dan menghampiriku. "Rencana pagi ini sebelum kembali ke Bandung, Mama akan singgah di rumah sakit. Maria dirawat di ruangan apa?" Dada ini seketika berdegup kencang mendengar pertanyaan Mama. Setelah tahu Mbak Maria akan sembuh, perlukah Mama berbicara lagi dengannya? Mama janji tidak akan membuat kekacauan. Mama hanya ingin mengingatkannya akan penyakit yang ia derita saat ini. Mama cuma takut aja dia menggunakan kesempatan itu untuk membuat kamu dan Haris benar-benar dalam kebimbangan. Aku menatap wajah Mama yang tampak serius. Mama sudah bicara dengan Haris. Ia menjatuhkan talaknya pada Maria. Memang sebab tak ingin lagi kembali bersama. Bagi Haris, kesalahan Maria fatal. Ia tak bisa hidup bersama wanita yang sudah sedemikian menyakiti hatinya. Jadi apapun alasan, Haris tetap pada pendiriannya semula untuk berpisah. Aku menghela napas berat. Jadi jangan sampai dengan alasan apapun wanita itu memohon padamu untuk bisa kembali pada Haris. Kasihan suamimu, Ana. Dia berhak bahagia. Pikiranku semakin kalut. "Ayo katakan sama Mama, di ruang apa Maria dirawat?" Ku beritahu secara jelas kamar rawatan Maria. Entahlah, kali ini aku sudah pasrah dan tak mungkin menutupi apapun pada Mama mertua. "Ya sudah, kamu istirahatlah. Pasti capek setelah semalaman berjaga di rumah sakit." Kuanggukkan kepala dan lekas kaki melangkah ke kamar. Dengan perasaan tak enak, aku membuka pintu. Begitu terenyah saat melihat Mas Haris ternyata masih di tempat ini. Padahal ia sudah berpakaian lengkap. Saat melihatnya, jujur ada rasa bahagia juga sedih. Aku tak bisa dengan pasti menggambarkan perasaan ini. Satu sisi bahagia sebab semakin yakin bahwa Mas Haris tak ada maksud mempermainkan pernikahan kami. Satu sisi juga kecewa dan sedih jika mengingat apapun alasannya. Berbohong tetap tak diperbolehkan. Aku harus bagaimana menyikapi rasa ini. "Ana." Dia berjalan mendekatiku, yang justru berdiri mematung. Lalu tangannya mengeluarkan sebuah benda yang membuat degup jantung ini menyentak kuat. "Ini tespek siapa?" "Ya Allah, kemarin setelah dokter di klinik memberitahu bahwa aku hamil, diri tak percaya 100%. Hingga aku memutuskan untuk membeli tespek dan mengeceknya kembali. Bukankah harusnya benda itu ada di dalam tas?" Astagfirullah, pasti terjatuh saat aku membereskan tas kemarin sore. "Ini punya kamu." Aku menelan salivah. Awalnya ingin mengangguk, tapi kenapa yang kulakukan justru sebaliknya. "Bukan. Lalu punya siapa?" "Masa iya, Mama?" Ucapannya membuatku tersenyum tipis
dan ternyata berhasil menangkap senyumanku. Benar kan? Ini punya kamu? Tak menjawab, aku merebut benda itu dari tangannya. Ini punya pasienku, kebawa pulang kemarin, ucapku, sambil membuang tespek itu ke dalam tong sampah dan masuk ke kamar mandi. Di dalam ruangan kecil ini, aku menempeleng kepala sendiri. Bagaimana bisa seceroboh ini? Lekas diri ini mensucikan diri. Setelah selesai, dengan sedikit enggan aku keluar dan menemukannya Mas Haris masih duduk di atas ranjang. Mas, gak kerja? Entah kenapa perasaanku tak sebergejolak kemarin. Apakah ini karena Mas Haris sudah tahu perihal tespekku atau tersebab kesehatan Maria yang sudah semakin membaik? Entahlah, yang jelas hatiku mulai menemukan sedikit ketenangan. Mas nunggu kejelasan dulu baru berangkat. Kejelasan apa? Mas gak lihat jam udah mau 9:30. Mas pikir perusahaan itu Mas yang punya. Aku bergerak tidak tentu dari lemari mengambil pakaian, lalu duduk di kursi rias. Merasa tak pas, tubuh kembali bangkit dan hendak duduk di atas ranjang. Tapi Mas Haris berhasil memeluk tubuh ini dari belakang. Ingin melepaskan diri, tapi tangannya memegang perut ini, membuat diri tak bisa berkutik. Toh, sebagai wanita normal yang sedang mengandung, untuk pertama kalinya aku ingin dimanja. Aku butuh perhatian dari suami. Haruskah aku tolak sebab mengingat segala kesalahan yang telah ia perbuat? Benar kan ini milikmu? Pipinya kini ia tempelkan ke pipiku, dan itu membuat dua mata ini basah. Antara cinta dan benci, aku harus berpihak ke arah mana? Katakan dengan jujur, Ana, benar kamu hamil? Tak mungkin lagi mengelak. Akhirnya, kejujuran itu tersebut juga. Iya mas, aku hamil. Alhamdulillah. Dia membalikkan tubuhku lalu mengecup kening ini. Aku hanya menerima tanpa penolakan. Setelahnya, Mas Haris berlari kegirangan keluar kamar. Mama, Ana hamil, Ma. Ana hamil. Bentar lagi aku jadi ayah. Aku mendengar cerita bahagia Mas Haris, dan jujur itu membuat hati ini begitu berbunga. Kuputuskan untuk keluar kamar, menyusul Mas Haris. Di detik ini, diri ini sungguh merasa sangat bahagia, seolah segala beban hilang begitu saja. Tampak Mama dari belakang masuk begitu mendengar teriakan Mas Haris. Ma, Ana hamil, ucap suamiku kembali, sembari memperlihatkan tespek di tangannya. Alhamdulillah, selamat ya Haris, bentar lagi kamu jadi ayah. Mas Haris dan Mama mertua berjalan mendekatiku. Ana, selamat ya sayang. Kehamilan ini menjadi pertanda bahwa Allah menginginkan rumah tanggamu bersama Haris tidak putus begitu saja. Kamu harus jaga baik-baik kandunganmu ini. Kamu juga tidak boleh lagi terlalu banyak beban pikiran. Dan untuk kamu Haris, Mama minta kamu tuntaskan permasalahan dengan Maria. Jika sudah tak bisa bersama, putuskan yang terbaik. Jangan menggantung begini. Tidak baik untuknya, juga sangat merugikan Ana. Mas Haris mengangguk, lalu matanya kembali memandangiku. Jangan cuma angguk doang, tapi harus benar-benar beres. Jika kamu bisa selesaikan sendiri, maka tidak perlu lagi turun tangan Mama. Mama juga nggak mau buang-buang waktu ngurusi perkara yang kamu datangkan sendiri.
Coba dulu kamu dengarkan mama, gak bakalan begini kan jadinya. Iya ma, hari ini juga Haris akan memutuskan yang terbaik. Aku menatap Mas Haris yang sedari tadi tampak begitu bahagia. Hati ini ikut senang. Ya Allah, inikah jawabanmu atas doaku selama ini? Udah jam berapa ini Riz? Kamu gak kerja? Mas Haris menggulung senyum. Haris berangkat sekarang, Ma. Mas Haris kembali menarik tanganku menuju kamar. Dia kembali menggenggam dua jemari ini. Aneh, aku benar-benar sudah tak lagi ingin menghindar. Ternyata istikharahku semalam segera dijawab Allah pagi ini. Kami sudah di kamar. Makasih sayang untuk kado terindah ini. Aku menghela napas. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Mas Haris terpaksa melepas genggaman tangannya. Aku menatap layar yang menampakkan sebuah nama. Rizal. Ku tatap Mas Haris sejenak yang juga tampak memandang diri ini. Halo Mas Rizal. Halo An, maaf Mas jadi menelpon kamu. Mas tanya ke anak kos yang lain, semalam kamu gak pulang ya? Kamu kurang nyaman di kamar yang itu. Kebetulan ada yang keluar di kamar yang lebih lebar. Kamu mau pindah? Oh, bukan itu Mas. Ana bukannya gak nyaman, tapi Ana udah balik ke rumah suami Mas. Jadi Ana putuskan untuk tidak jadi ngekos. Rizal terdiam sejenak. Maaf Mas, Ana memang kekanak-kanakan. Kemarin marahan sedikit sama suami, langsung pengen nyari rumah kos. Maaf ya Mas, kunci kamarnya nanti sore Ana antar. Oh, gak usah An, kamu dinas gak sore ini? Biar Mas samperin aja, sekalian jenguk teman dirawat di rumah sakit itu juga. Dinas Mas. Oh ya, ya udah. Ana tunggu nanti Mas. Maaf ya Mas Rizal, udah banyak merepotkan. Tidak apa. Aku tak lagi menjawab. Lekas ku tutup telepon. Pandanganku langsung tertuju pada Mas Haris. Rizal, siapa dia? Teman lama Mas, jawabku. Sembari naik ke ranjang. Kedua mata terasa amat berat, menuntut diri untuk segera tenggelam ke alam tidur. Teman gimana maksudnya? Dia sampai ngomongin rumah kos segala. Salah Mas sendiri membuat pengakuan yang membuat hidup Ana terasa benar-benar hancur. Harusnya Ana gak akan pernah ke tempat itu. Tapi kamu gak ngapa-ngapain kan di sana? Mas kira aku wanita apaan? Mas Haris menggaruk kepalanya. Terus kunci apa yang mau kamu kasih ke dia? Kunci rumah kos. Mana kuncinya? Biar Mas saja yang kembalikan. Mas gak perlu repot, dia nanti ke rumah sakit untuk ambil kuncinya. Mas Haris menghela napas. Oke, Mas percaya sama kamu. Ya udah sana, pergi kerja. Ana mau istirahat. Mas Haris tersenyum dan mengusap rambut ini. Sebuah kejutan mendarat di kening. Aku menerima dengan perasaan yang lebih tenang. Mas berangkat ya. Kuanggukkan kepala dan membiarkannya pergi. Meski jujur, hati tak sepenuhnya tenang. Bukankah aku sudah berjanji pada Mbak Maria untuk menyampaikannya pesannya pada Mas Haris? Tapi apa yang kulakukan? Yang terasa kini justru tak ingin melepas lagi Mas Haris. Apapun alasannya. Selepas kepergian Mas Haris, aku mendudukkan diri di atas ranjang. Apa yang harus kukatakan pada Mbak Maria nanti? Bersambung.